solver katanya nih. Dan tadi sebelum break kita udah ngebahas kasus yang lagi heboh, yang lagi viral, yang lagi trending topik juga nih di sosial media terutama mengenai pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang public figure seperti itu. Yang di-spill atau yang dikasih tahu oleh korbannya ini, yang mau korbannya itu di Twitter seperti itu solver. Kasusnya lagi berkembang, kasusnya lagi berjalan, tapi kita akan kita nggak mengulas kasus yang sedang berjalan tersebut, tapi kemungkinan atau apa sih kira-kira yang harus dilakukan, karena mungkin untuk menceritakan hal tersebut kan itu pasti beban mental ya. Betul. Mungkin dia malu pas kejadian, mungkin diem karena dia apa ya, takut atau nge-freeze atau apa gitu katanya. Kalau yang Haki tahu itu, dan mungkin ada di antara solver atau temannya atau saudaranya yang pernah mengalami hal tersebut tapi takut untuk melaporkannya atau mengungkapkannya. Mungkin entah karena malu, entah karena takut, entah karena nggak tahu nih mesti kayak gimana nih prosesnya ke depan abis kita laporin, abis kita kasih tahu kejadiannya. Apalagi mungkin kejadiannya itu udah lama nih Pak, setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Itu gimana sih Pak baiknya gitu? Baik, Haki. Jadi biasanya sih kalau kejadian seperti itu, pertama orang pasti malu ya, malu. Kedua ada takut. Takutnya apa? Takutnya nanti dia dalam kegiatannya mungkin dihentikan. Takutnya nanti diancam dan lain sebagainya. Nah, tahapannya seperti apa kalau ini kejadiannya sudah lama ya, 2 tahun yang lalu umpamanya. Pertama, pastikan bahwa kejadian itu benar adanya. Pertama, harus ingat tanggalnya, harinya, lokasinya di mana, kemudian ada saksi-saksinya. Nah, tadi kan disampaikan di depan umum, apalagi di depan umum itu kan satu perbuatan yang tidak terpuji. Nah, setelah itu semuanya ada, buat saja tahapannya supaya mendapatkan ini. Buat laporan kepada pihak terkait, dalam hal ini ke kepolisian ya. Nanti ke sana si korban akan diarahkan di mana ini yang nangani. Biasanya itu kalau perempuan dilarikan ke PPA ya. Setelah itu laporan, ceritakan apa adanya, apa yang terjadi, seperti apa kronologisnya. Tidak usah takut karena itu haknya gitu ya, haknya. Kalau takut masalah pekerjaan, nanti juga ada pasti pekerjaan yang lain, ya kan? Nah, ini tahapannya seperti itu dilalui, kemudian nanti akan mendapat arahan dari pihak terkait, dalam hal ini kepolisian. Tahapannya berikutnya akan seperti apa? Yang penting buka laporan dulu, ya, buka laporan. Setelah itu nanti biar proses hukum bisa berjalan. Nah, kalau takut ya minta perlindungan hukum. Nanti tanya, Pak, kok saya takut ya ini, supaya saya nanti takut ada diintimidasi dan lain sebagainya. Kan ada lembaga ya yang khusus untuk melindungi pelapor ya, melindungi saksi. Ada, nanti itu semuanya bisa dilalui dengan baik. Nah, jadi kalau di luar sana banyak ada yang kejadian kemudian mau melaporkan, kenapa harus takut? Itu kan haknya, gitu ya. Terkecuali memang ada sesuatu yang ditutupi, harga diri dan lain sebagainya, ya kan? Takut nanti nama baiknya hancur dan lain sebagainya. Tapi kenapa mesti takut? Oh, faktanya seperti itu kan, agar hak hukumnya tidak terlanggar oleh pihak lain, Haki. Oke. Dan mungkin di masyarakat sendiri ada pendapat yang agak beda nih. Maksudnya agak-agak ada yang sebagian orang yang justru menyalahkan, walaupun ini belum terjadi ya, justru menyalahkan si korbannya gitu, karena kamu begini sih, kamu begini sih, kamu begini sih gitu. Jadi mungkin takutnya dari gara-gara itu juga judge atau penilaian dari masyarakatnya itu akan berbeda gitu, karena kamunya begini sih, karena kamunya begini sih gitu. Mungkin ya seperti itu Pak. Gimana itu, Pak? Jadi gini, kalau orang di luar kan bebas-bebas saja untuk berkomentar, ya kan? Mereka punya hak untuk berkomentar, apalagi di dunia yang serba terbuka seperti ini. Jangankan benernya, ya, jangankan salahnya, bener aja orang lain bisa menyangkal dengan argumentasi masing-masing. Situasi seperti itu kan orang tidak selalu objektif, bisa juga dia subjektif.
karena ini public figurnya adalah pujaan hatinya, walaupun tidak bisa memiliki, karena itu adalah gimana sih kalau orang sudah ngefan berat gitu kan, salahnya pun pasti dibela. Lagian kamu sih ngapain mau begini begitu ke tempat itu dan sebagainya. Kan dia bukan yang ngerasakan, yang ngerasakan adalah korban, ya kan? Yang ngerasakan korban. Kalau orang berpendapat sih ya boleh-boleh saja. Tapi ya tadi faktanya apa, itulah yang nanti harus didorong, dibantu. Kasihan itu ya, haknya supaya hak hukumnya didapatkan gitu. Apalagi seorang public figure harusnya kan menjaga etika, harusnya memberi contoh yang baik. Namanya juga public figure ya, seseorang yang harus menjadi contoh gitu. Nah, harus lebih hati-hati. Apalagi di depan umum seperti itu, melecehkan, kan itu harga diri orang lain gitu. Oke ya. Dan kira-kira bisa minta bantuan kalau misalnya nggak tahu nih harus minta bantuan kemana, nggak tahu cara bikin laporannya kepolisian itu seperti apa gitu. Kira-kira Bapak, Pak Sekjen atau teman-temannya di Peradin itu bisa bantu nggak sih Pak masalah-masalah kayak gini? Insya Allah Haki, kami ya Peradin bersama Bankum Gradin, bersama Posbakum Adin akan bantu. Kami sangat concern ya, kami sangat concern dengan masalah-masalah sosial yang ada di kanan kiri. Jadi kalau memang itu dibutuhkan silahkan nanti komunikasi, nanti kami akan turun. Kalau di kejadiannya di Pandeglang, Haki nanti bisa hubungan dengan Bankum Gradin yang di Pandeglang, yang kantornya ada di Jalan AMD, yang di lingkar lingkar selatan ya. Lingkar selatan AMD di Cikole sana. Nanti silakan. Pada prinsipnya kami akan siap bantu, apalagi untuk kebaikan ya. Kalau korban pelecehan seksual itu penanganannya yaitu harus concern betul, kemudian treatmentnya, karena itu kan ada psikologi. Banyak sekali yang harus kita lakukan ya, membalikkan kepercayaan dirinya, psikologi dia juga rusak. Nah ini butuh nanti, ini kompleks ya gitu. Tapi tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau sepanjang kita masih mau gitu. Dan yang terjadi pun si korban kekerasan seksual ini bukan cuma perempuan ya, yang mungkin di luar sana yang terjadi justru kepada pria juga justru ada terjadi ya Pak, seperti itu ya, ada ya kasus seperti itu ya. Ada, jadi seperti kita sering lihat Haki di media elektronik kita ya, itu banyak sekali kan. Dulu kasus yang luar biasa yang di sekolahan internasional itu ya. Oh iya. Masih ingat ya beberapa tahun yang lalu yang di 3 huruf itu ya Pak ya? Iya, itu. Nah, itu kan luar biasa kan, mencuatkan bukan anak perempuan itu anak laki-laki. Nah, karena kecenderungan dengan era yang luar biasa ini, orang pengen nyoba yang macam-macam. Wong yang bener aja ada, pengen nyoba yang nggak bener gitu loh. Nah, itu. Nah, inilah kejiwaan kan, kejiwaan. Apakah ini bentuk satu bentuk apa ya? Pergeseran norma ya, nilai, kemudian pergeseran etika. Kalau saya bilang pergeseran etika ya. Jadi etikanya ini sudah bergeser. Sudah hilang ini kalau hal ini terjadi gitu. Ada yang benar kok cari yang nggak benar. Ada yang harusnya bisa dilakukan, kenapa mesti cari yang tidak bisa dilakukan. Nah, ini termasuk dalam kejiwaan. Ini semuanya bisa terjadi dari apa? Dari latar belakang awal, Haki. Latar belakang awal apa? Yaitu dari lingkungan kanan kiri yang ada di keluarga kita. Maka fungsi keluarga sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang sampai nanti dia di akhir balik. Oke, wow. Ini nih, jadi yang kayak gini-gini nih yang kita kadang lupa. Kita kadang harus diingetin kalau ternyata yang berperan penting itu adalah di lingkungan terkecil kita, keluarga. Iya. Ya, betul ya. Dari situ bisa sebagian besar mungkin ya menjadi membentuk diri kita di masa depannya itu seperti apa. Balik lagi ke yang tadi Pak, korban dari pelecehan seksual ini, dia mendapatkan perlindungannya itu seperti apa sih Pak biasanya?
Baik, Ahaki. Jadi kalau si korban ini melaporkan, biasanya kan yang dilaporkan nggak terima. Bisa melalui suruhan, bisa melalui nanti dia juga bisa menyerang melalui media massa. Diancam. Atau enggak ya diancam dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalau sudah gitu minta ya ada lembaga untuk melindungi pelapor, untuk melindungi saksi ya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya di negeri ini sudah terbuka kok, semuanya ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang ada ini untuk bisa dimaksimalkan, gitu. Jadi tidak perlu takut, ya tidak perlu takut. Apa yang terjadi, hak kita dilanggar orang, semuanya ada mekanismenya. Dan semakin orang menyadari bahwa itu ada hak dan kewajiban, maka sesungguhnya ketenangan itu akan ada di jiwa masing-masing. Iya, saling menjaga dirinya masing-masing. Iya. Jadi nggak aneh-aneh ya. Benar. Karena tahu konsekuensinya nanti bakalan seperti apa. Iya. Menarik sekali nih. Kita masih punya satu segmen terakhir lagi dan nggak berasa udah hampir 1 jam. Oh iya. Oh iya ya. Nah, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa, lewat dikit ya. Ya. Ada satu pembahasan menarik lainnya mengenai ini masih rancangan atau belum sih Pak? Si ini tuh nanti akan kita bahas mengenai RUU dalam rumah tangga. Ini mungkin akan lebih kekerasan rumah tangga. Iya, kekerasan dalam rumah tangga. Yang Omnibus Law kemarin. Itu sepertinya sudah bukan rancangan lagi ya, itu sudah disahkan ya. Sudah disahkan. Iya, betul. Nanti akan kita bahas. Waktu itu disahkannya malam-malam kayaknya kalau nggak salah. Saya masih agak ingat ya. Iya benar. Yang sempat heboh ramai juga ya demonya ya. Betul. Itu, ya. Dan itu malam kok disahkannya. Waktu itu karena para ini kita pada sibuk, jadi ya selesai bisa sempatnya malam ya itu disahkannya malam itu. Dan akhirnya sah juga itu. Yang demonya juga ya. Iya. Kita akan bahas